materi kita kali ini kita akan membahas tentang konsep usaha. Dalam fisika, usaha itu merupakan susah payah untuk memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, usaha menurut fisika itu adalah susah payah untuk memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dari definisi ini kita tahu bahwa dalam konsep usaha itu ternyata ada yang dinamakan perpindahan dan susah payahmu atau susah payah kita untuk memindahkan benda. Jadi dalam susah payah ini kan terkait dengan tarikan atau dorongan. Jadi ada unsur gaya dan unsur perpindahan. Sama seperti dalam besaran fisika yang lain, di dalam usaha ini ada juga satuannya untuk menyatakan besar kecilnya usaha yang kita keluarkan. Nah, satuan usaha ini antara yang biasa digunakan adalah joule atau biasa disingkat dengan joule 1J gitu ya. Nah, apa itu joule dalam konsep usaha? 1 joule dalam konsep usaha ini artinya usaha untuk memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain dengan gaya 1 Newton sejauh 1 meter. Jadi 1 joule dalam konsep usaha ini itu memiliki arti bahwa usaha untuk memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain dengan gaya 1 Newton sejauh 1 meter. Jadi kalau kalian atau kita memindahkan benda sejauh 1 meter dan gaya yang kita keluarkan itu sebesar 1 Newton, maka dapat dikatakan bahwa usaha yang kita keluarkan atau kita kerahkan itu sebesar 1 joule. Nah, untuk semakin memahami konsep 1 joule ini, saya punya ilustrasi sebagai berikut. Misal saya punya benda, saya nggak perhitungkan masanya berapa, saya tarik dengan gaya 1 Newton sejauh 1 meter. Berarti ketika saya menarik benda ini dengan gaya 1 Newton sejauh 1 meter, saya sudah dapat dikatakan melakukan usaha sebesar 1 joule. Berarti ketika saya menarik benda ini dengan gaya 1 Newton, ini adalah benda yang sama, sejauh 2 meter, dapat dengan mudah kita mengatakan bahwa usaha yang kita keluarkan adalah 2 joule. Mengapa demikian? Logika berpikirnya begini. Ketika saya menarik benda ini sejauh 1 meter saja, di sini saya membutuhkan usaha 1 joule. Kalau saya menggeser benda ini sejauh 2 meter, berarti saya perlu menambahkan 1 meter lagi ke depan. Nah, sehingga di sini juga saya butuhkan 1 joule. Ingat, untuk memindahkan benda sejauh 1 meter dengan gaya 1 Newton, saya butuh usaha sebesar 1 joule. Berarti untuk 1 meter pertama ini 1 joule, 1 meter kedua 1 joule lagi, sehingga usahanya yaitu totalnya adalah 2 joule. Misalkan lagi ya,
kalau saya punya benda lalu saya tarik dengan gaya 1 Newton lagi, dia pindah sejauh 5 meter, berarti usahanya pasti saya bisa mengatakan ketika benda ini saya tarik sejauh 5 meter, maka usahanya adalah 5 Joule. Dengan cara yang sama, berarti ketika benda ini saya tarik dengan gaya 1 Newton pindah 5 meter, maka setiap 1 meter itu kita memerlukan usaha sebesar 1 Joule. Maka ketika 5 meter berarti 1 meter pertama 1 Joule, 1 meter kedua 1 Joule, 1 meter ketiga 1 Joule, 1 meter keempat 1 Joule, 1 meter kelima 1 Joule, sehingga totalnya menjadi 5 Joule. Misalkan lagi, kalau saya punya benda, saya tarik dengan gaya 1 Newton, dia pindah sejauh 10 meter. Nah, sekarang kita dapat mengatakan usahanya adalah 10 Joule tanpa harus membuat gambar seperti yang tadi, ya kan? Nah, kasus berikutnya seperti ini. Bagaimana ketika gaya yang kita berikan itu tidak 1 Newton? Misalnya ini adalah 5 Newton dan dia berpindah sejauh 1 meter. Berapa usahanya kira-kira? Nah, ingat definisi 1 Joule tadi, yaitu usaha untuk memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain dengan gaya 1 Newton sejauh 1 meter. Kalau saya memberikan gaya pada benda sebesar 1 Newton dan benda itu pindah sejauh 1 meter, berarti usahanya 1 Joule. Maka kalau saya memberikan gaya sebesar 5 Newton kepada benda yang sama dan dia pindah sejauh 1 meter, berarti usahanya adalah ya 5 Joule. Nah, cara berpikirnya begini. Apa sih arti 5 Newton itu? Nah, 5 Newton ini adalah gaya yang dihasilkan oleh seorang. Jadi anggap ada satu orang yang menarik benda ini dengan gaya 5 Newton. Artinya orang itu sangat kuat sehingga bisa menghasilkan gaya tarik sebesar 5 Newton ini, dan dia mampu memindahkan balok itu sejauh 1 meter. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk kembali kepada definisi 1 Joule tadi, yaitu 1 Newton untuk memindahkan benda sejauh 1 meter. Nah, kita perlu merubah gaya 5 Newton ini. Bayangkan ketika saya akan mengganti yang menarik ini. Kalau tadi satu orang dia mampu menghasilkan gaya tarik sebesar 5 Newton, nah di sini kita akan mengganti orang itu menjadi 5 orang yang sama dan hanya mampu menarik dan menghasilkan gaya sebesar 1 Newton. Berarti kita butuh 5 orang untuk menghasilkan gaya sebesar 5 Newton ini. Atau 5 Newton ini bisa saya wakili dengan 5 buah gaya yang kecil, dan setiap satu gaya besarnya 1 Newton. Jadi gambarnya menjadi seperti ini. Nah, ketika balok ini berpindah sejauh 1 meter, maka untuk 1 Newton dan memindahkan benda sejauh 1 meter aja butuh 1 Joule. Nah, di sini ada berapa gaya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gaya, maka masing-masing gaya akan menyumbang 1 Joule juga. Sehingga totalnya adalah usahanya yaitu menjadi 5 Joule. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya benda
benda ini ditarik ke kanan sebesar 15 Newton dan ditarik ke kiri sebesar 10 Newton, sehingga dia berpindah ke kanan sejauh 10 meter. Nah, ketika kalian menemui kasus seperti ini, bayangkan aja ada sebuah benda ditarik oleh dua orang, satu menarik ke kanan, yang satu menarik ke kiri. Yang ke kanan menarik sebesar 15 Newton, yang ke kiri menarik dengan gaya sebesar 10 Newton. Nah, artinya apa? Berarti total tarikan dari sistem ini itu sebenarnya adalah 5 Newton ke kanan, ya kan? Karena lebih besar yang ke kanan. Besarnya berapa? Besarnya 15 Newton, tetapi dikurangi oleh 10 Newton yang ke kiri ini, sehingga totalnya adalah 5 Newton ke kanan. Nah, artinya saya bisa menggambar sistem ini menjadi begini. Jadi dua gaya 15 Newton ke kanan dan 10 Newton ke kiri ini, karena total dari kedua gaya ini adalah 5 Newton ke kanan, maka saya bisa mengganti menjadi gambar seperti ini, sehingga akan dengan mudah kita menentukan berapa usaha yang dihasilkan ketika ada benda ditarik dengan gaya 5 Newton dan berpindah sejauh 10 meter. Ingat tadi di sini, ketika ditarik dengan gaya 5 Newton dia pindah 1 meter aja butuh 5 Joule. Berarti kalau 5 Newton ini menarik benda sehingga dia pindah sejauh 10 meter, maka usahanya pasti butuh 50 Joule. Begitu. Nah, sekarang saya akan membuat besaran-besaran fisika itu ke dalam suatu variabel seperti ini. Misalkan benda ini saya tarik dengan gaya F Newton dan dia akan berpindah sejauh X meter. Nah, artinya apa? Artinya saya bebas mau mengisi F ini dengan berapapun angkanya, 5 Newton, 4 Newton, 100 Newton, 1000 Newton dan sebagainya, dan perpindahannya sejauh X meter. Artinya saya bisa mengisi X ini dengan angka yang kita suka. Nah, berarti usahanya adalah berapa? Ingat tadi konsep awal bahwa 1 Joule itu adalah usaha yang dihasilkan ketika benda itu ditarik dengan gaya 1 Newton sejauh 1 meter, sehingga totalnya 1 Joule. Ketika ditarik 1 Newton pindah 2 meter butuh usaha 2 Joule. Ditarik dengan gaya 1 Newton pindah 5 meter butuh usaha 5 Joule. Ketika dibalik, gayanya 5 Newton dia menggeser benda sejauh 1 meter butuh usaha 5 Joule. Artinya ketika gayanya adalah F Newton dan berpindah sejauh X meter, maka usahanya yaitu F dikali X Joule. Nah, inilah usahanya. Nah, karena usaha itu dalam bahasa Inggrisnya adalah work, maka simbol matematis untuk usaha adalah W kapital, yaitu F kali X. Nah, inilah persamaan tentang konsep usaha. Jadi persamaan ini muncul dari logika yang sudah kita pelajari di awal tadi. Nah, tentu ada syarat sekarang. Apa yang harus menjadi syarat supaya gaya itu bisa memindahkan benda dan menghasilkan suatu usaha? Syaratnya adalah yaitu apa? Gaya ini harus sejajar dengan perpindahan. Apa makna kata sejajar? Nah, misalkan begini, ketika saya menarik benda ke kanan dengan gaya F Newton, maka benda itu akan berpindah juga ke kanan sejauh X meter. Atau ketika saya menarik benda ini
ke kanan atau mendorong benda ke kanan, tetapi bendanya justru berpindah ke kiri. Nah, kapan ini terjadi? Misalkan pada saat pengereman, yaitu kita melawan arah gerak benda atau gaya yang dihasilkan atau yang bekerja adalah gaya gesek, karena sifat gaya gesek itu selalu menawan arah gerak benda, yaitu pada saat proses memperlambat laju benda. Contoh pertama, sebuah benda ditarik dengan 3 gaya, F1 5 Newton, F2 8 Newton, F3 12 Newton seperti gambar di bawah ini. Jika balok itu berpindah sejauh 10 meter, maka total usaha yang dilakukan ketiga gaya tersebut adalah titik-titik. Nah, sekarang kita dapat dengan mudah untuk menentukan besarnya usaha yang dihasilkan oleh ketiga gaya ini. Dengan ilustrasi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada 2 cara untuk menentukan usaha total yang dilakukan oleh ketiga gaya ini. Cara pertama yaitu kita menghitung dulu total gaya yang dihasilkan dari ketiga gaya ini untuk menjadikan satu buah gaya yang bisa mewakili 3 gaya ini. Nah, totalnya adalah tinggal dijumlah saja, karena arahnya searah, maka kita tinggal menjumlah gaya totalnya. Saya tulis ulang ya supaya lebih rapi. Gaya totalnya yaitu F1 nya kan 5 Newton ditambah 8 Newton ditambah 12 Newton, sehingga totalnya adalah 25 Newton. Sehingga usaha yang dihasilkan oleh ketiga gaya ini yaitu usaha gaya kali perpindahannya yaitu 25 Newton dikali dengan 10 meter, yaitu 250 Newton meter atau dikenal dengan 250 Joule. Cara kedua, kita bisa menghitung usaha yang dihasilkan oleh masing-masing gaya. Nah, yang pertama berarti usaha pertama yaitu usaha yang dihasilkan oleh gaya pertama, maka 5 Newton dikali perpindahannya sejauh 10 meter yaitu 50 Joule. Karena ke kanan maka kita beri tanda positif. Usaha yang kedua berarti gaya yang kedua dikali perpindahannya yaitu 8 Newton dikali 10 meter, maka totalnya 80 Joule. Sedangkan yang ketiga yaitu gaya ketiga dikali perpindahannya yaitu 12 Newton dikali 10 meter, totalnya adalah 120 Joule. Nah, sehingga total dari ketiga usaha yang dihasilkan oleh ketiga gaya ini yaitu kita tinggal menambah 50 tambah 80 tambah 120 yaitu 250 Joule. Contoh kedua, 3 gaya besarnya sama, tetapi di sini dibuat F1 dan F2 arahnya ke kanan, yaitu F1 5 Newton, F2 8 Newton ke kanan, dan F3 nya ke kiri sebesar 12 Newton, dan dia berpindah atau balok ini berpindah ke kanan sejauh 10 meter. Untuk menghitung usaha total yang dilakukan oleh ketiga gaya ini, kita dapat menggunakan 2 cara yang sama seperti yang contoh sebelumnya. Cara pertama yaitu kita menotal atau menjumlah seluruh gaya yang bekerja pada sistem ini. Gaya totalnya berarti karena 5 Newton, F1 5 Newton ditambah F2 8 Newton karena ke kanan, sama-sama ke kanan, maka kita beri tanda positif, dan ditambah
12 Newton ke kiri, maka kita perlu memberi tanda negatif karena gaya merupakan besaran vektor, sehingga kita perlu memperhitungkan nilai dan juga arahnya. Dan kita sepakati dalam matematik, ketika dia ke kanan arahnya positif, yaitu sesuai dengan sumbu X positif, sedangkan yang ke kiri arahnya negatif karena sesuai dengan sumbu X negatif, sehingga total gaya yang bekerja yaitu 1 Newton ke kanan, sehingga total usahanya yaitu gaya total dikali perpindahannya, yaitu 1 Newton dikali 10 meter alias 10 Joule. Cara kedua yaitu kita menghitung masing-masing gaya, masing-masing usaha yang dihasilkan oleh gaya tersebut. Usaha pertama yaitu dihasilkan oleh gaya pertama 5 Newton dikali 10 meter, yaitu 50 Joule. Usaha yang kedua berarti gaya kedua dikali perpindahannya 8 Newton dikali 10 meter, yaitu 80 Joule. Dan yang ketiga, gaya ketiga dikali 10 meter ya, tetapi gaya ketiga arahnya ke kiri, maka kita beri tanda negatif 12 dikali 10 meter alias negatif 120, sehingga kita total usahanya 50 ditambah 80 dikurangi 120, sehingga totalnya adalah 10 Joule. Nah, ini sama ya hasilnya. Contoh ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di dalam gambar ini ada sebuah balok yang dikenai 3 buah gaya. F1 nya 29 Newton ke kanan, F2 nya nggak tahu, F3 nya 45 Newton ke kiri. Nah, ini sebelum saya membahas soal ini saya perlu meralat dulu soalnya ya, karena ada kekeliruan dalam konsep menggambar gaya. Jadi garis dan anak panah ini menunjukkan vektor gaya untuk F1, dan yang kedua arahnya ke kiri ini untuk F3. Nah, kesalahannya adalah F1 lebih kecil daripada F3, tetapi garis gayanya lebih panjang yang F1. Jadi seharusnya lebih panjang yang F2 nya. Jadi ini ralat untuk gambar di contoh ketiga ini. Oke, lanjut. Jika untuk berpindah sejauh 4 meter, benda memerlukan usaha sebesar 320 Joule, maka besar gaya F2 pada gambar tersebut adalah titik. Nah, pertama langkah kita di sini kita sudah tahu ada beberapa informasi ya. Informasi pertama yaitu perpindahannya sejauh 4 meter. Kemudian usaha yang dihasilkan oleh ketiga gaya ini itu adalah 320 Joule. Kemudian F1 nya 29 positif karena ke kanan, dan F3 nya minus 45 karena dia ke kiri. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa besar F2 nya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita berangkat dari konsep usaha. Di usaha itu kan besarnya gaya dikalikan perpindahannya. Dari informasi soal ini kita tahu usahanya sebesar 320 Joule dan bendanya berpindah sejauh 4 meter. Maka kita substitusi di data-data ini ke dalam persamaan berikut. Jadi di sini 320 Joule sama dengan F-nya di sini, ini adalah F total, yaitu dari ketiga gaya ini, maka saya beri nama F total, perpindahnya sejauh 4 meter, sehingga kita bisa dapat F totalnya adalah 320 Joule dibagi 4 meter alias 80 Newton. Ini gaya totalnya. Nah, gaya total ini diperoleh dari 3 gaya F1, F2, dan F3 ini. Maka saya bisa menggantikan F total ini menjadi F1 karena ke kanan positif ditambah F2
ditambah F3 sama dengan 80 Newton. Nah, baru kita masukkan data-data gaya ini. F1 nya 29 Newton ya, karena ke kanan tadi. F2 nya nggak tahu, maka tulis saja dalam bentuk variabel. F3 nya ke kiri, maka saya beri tanda negatif 45 sama dengan 80 Newton. 29 dan 45 itu berapa ya? 29 minus 45 itu adalah 16 minus 16 ya, sama dengan 80 Newton. Berarti F2 nya ini minus 16, kita pindah ke kanan menjadi plus, jadi totalnya 96 Newton. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 3. Soal berikutnya ini soal pilihan ganda. 3 orang mendorong mobil secara searah sejauh 3 meter. Pada mobil terdapat gaya gesek sebesar 230 Newton. Jika usaha ketiga orang atau usaha bersama ketiga orang itu 1800 Joule, pertanyaannya adalah berapa besar masing-masing gaya yang diberikan oleh masing-masing orang tersebut. Nah, opsinya ada di layar ya. Ada 4 opsi. Dari soal ini kita tahu bahwa perpindahannya sejauh 3 meter, ada kayak gesek ya, F gesek 230 Newton, usahanya sebesar 1800 Joule. Yang ditanyakan adalah gaya masing-masing, atau karena ada 3 orang maka masing-masing itu F1, F2, dan F3. Ini berapa? Gitu. Oke. Berangkat dari konsep usaha, yaitu W sama dengan F kali delta X. Usaha yang diberikan 1800, maka kita substitusi ini ke dalam persamaan pokoknya ya. Kemudian di sini F ini adalah F total. F total ini berarti F dari ketiga orang, dan juga gaya geseknya sudah ada di dalam F total ini, sehingga bendanya berpindah sejauh 3 meter. Nah, dari informasi ini kita bisa menemukan F total yang dihasilkan, yaitu 1800 Joule dibagi 3 meter. Ini adalah 600 Newton. Ini F totalnya adalah 600 Newton. Nah, padahal F total itu karena ada 3 orang, maka F totalnya adalah F1 ditambah F2 ditambah F3. Perhatikan dalam soal ketiga orang ini mendorong secara searah, berarti F1, F2, dan F3 ini bernilai positif. Dan ada satu faktor gaya lain, yaitu gaya gesek, harganya 230. Kita tambahkan saja dulu di sini F gesek itu sama dengan 600 Newton. Oke. Informasi F geseknya kita tahu 230, kita substitusi ke persamaan ini, maka kita dapat F1, F2 tambah F3 nya dikurangi 230 Newton, tanda minus karena gaya gesek itu selalu melawan arah gerak ya. Jadi ini selalu melawan arah gerak. Arah gerak siapa ya? Arah gerak bendanya. Gitu. Jadi kita beri tanda negatif. Ini sama dengan 600 Newton. Maka F1 tambah F2 tambah F3 ini sama dengan 830 Newton. Dari persamaan yang kita peroleh ini, kita bisa mengartikan bahwa F1 ditambah F2 tambah F3 itu adalah 830. Artinya gaya yang dihasilkan oleh orang pertama ditambah orang kedua dan ditambah orang ketiga ini harus 830. Sekarang kita cek dari opsi ini mana jumlah gaya atau total gaya yang hasilnya adalah 830. Opsi A 220 tambah 200 itu 420 tambah 180 berarti 600, bukan. Opsi B
200, 200, 200, 600, 90 sama 60, 150, berarti 750 tambah 80. Itu adalah 830. Jadi jawabannya adalah B. Ya, jawabannya adalah B. Oke, contoh berikut. Budi yang memiliki gaya dorong maksimal 200 Newton kesulitan mendorong sebuah lemari seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Karena gaya gesek antara lantai dengan lemari itu 250 Newton. Untuk membantu Budi, ada 5 orang dengan kemampuan gaya dorong maksimum masing-masing ditunjukkan pada tabel berikut. Ini ada tabel nama terhadap gaya dorong maksimum. Nama Andi. Pertama, Andi, gaya dorongnya 250 Newton, Edi 240 Newton, Malik 150 Newton, Jamal 200 Newton, dan terakhir Zidan. Ini 260 Newton. Agar lemari dapat didorong dengan usaha sebesar 7000 Joule dan berpindah sejauh 10 meter, 10 meter, maka orang yang dapat menolong Budi adalah titik. Ini diberi opsi jawabannya seperti pada layar ya. Oke, pertama kita tulis semua informasi yang kita peroleh dari soal, yaitu gaya dorong Budi F Budi ini 200 Newton, kemudian gaya geseknya 250 Newton melawan arah gerak ya, nanti kita beri tanda negatif. Kemudian usaha totalnya adalah 7000 Joule, lalu berpindah sejauh 10 meter. Nah, yang ditanyakan adalah siapa orang yang mampu menolong Budi, atau orang-orang yang dapat menolong Budi. Nah, dari data-data ini kita tahu, kita bisa menghitung lagi ya, kembali kita menghitung gaya total yang dihasilkan ketika usaha yang dikerjakan sebesar 7000 dan memindahkan benda sejauh 10 meter. Nah, gaya totalnya adalah berangkat dari konsep usaha. Ini F total dan perpindahannya 10 meter, berarti F totalnya sebesar 700 Newton. Nah, F total ini berarti ini adalah F atau gaya yang dihasilkan oleh Budi ditambah gaya 3 orang yang menolong Budi, yang tidak tahu nanti ya siapa. Pokoknya dari kelima ini akan ada 3 orang yang mampu membantu Budi dan menghasilkan usaha sebesar 10 Joule ketika menggeser almari sejauh 10 meter. Jadi saya buat F1 tambah F2 tambah F3 ya, untuk mewakili ketiga orang, dan dikurangi gaya geseknya sebesar 250, tapi sementara saya tulis gini dulu. Nah, ini totalnya harus 700 Newton. Sekarang kita akan tulis data-data yang sudah kita peroleh dari soal. F Budi, gaya yang dihasilkan Budi 200 ditambah F1 tambah F2 tambah F3, gaya geseknya 250. Ingat, gaya geseknya selalu melawan arah gerak benda, maka kita beri tanda negatif. Ini harus sama dengan 700 Newton. 200 minus 250 minus 50, kita pindah ke kanan, maka F1 tambah F2 tambah F3 ini harus sama dengan 750 Newton. Nah, dengan persamaan ini kita dapat mengartikan bahwa ketika 3 orang kekuatan yang dihasilkan oleh 3 orang ini, atau gaya yang dihasilkan oleh ketiga orang ini harus 750. Nah, cara mengeceknya kita lihat opsi pertama. Andi, yang menolong adalah Andi, Malik, dan Jamal. Andi 250, Malik
150, Jamal 200. Ketika kita total ketiga gaya ini, totalnya adalah 600. Padahal butuhnya 750. Berarti bukan opsi pertama, salah. Opsi kedua, Andi 240, Malik 150, 240 dan 150 itu 390 ditambah Zidan 260. 390 tambah 260 056 650. Berarti opsi B juga bukan. Opsi C, Andi 250, Jamal 200, berarti sudah 450 ditambah Malik 150. 450 tambah 150 600 ya. Bukan juga. Dan D, Edi 240, Edi 240 Newton, kemudian Zidan ini 260 Newton, kemudian Andi itu gayanya sebesar 250 Newton. Ketika kita jumlah, berarti ini dapat 10, 5, 1, 750. Berarti yang mampu menghasilkan gaya total 750 adalah kombinasi Edi, Zidan, dan Andi. Jadi jawabannya adalah D.